diajak diskusi secara akademis, cengar-cengir. Ini. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Selamat Halo, pagi selamat kawan. Ya, Kristen bukan Bang? Saya Islam. Ya, gimana Bang? Silakan. Sehat-sehat aja sih. Sehat, Tapi ya. asik juga loh dengerin apa itu live-nya ini tadi. Dari kemarin saya asik dengerin itu ya. Ya. Jadi gimana Bang? Nah ini yang mau dibahas apa dulu ini? Jadi Ya. mungkin saya perkenalkan dulu ya. Saya itu lebih suka dengan data gitu. Asik gitu ya. Jadi dengan data itu asik. Oke. Terus Kita bahas kemudian tentang- dari beberapa kali itu saya sukanya tetap ini. Mungkin ada perbedaan perspektif ya. Jadi dari Islam sendiri, dari Kristen sendiri gitu ya. Oke. Nah, ada hal yang menarik bagi saya itu di dalam Injil. Di dalam Injil itu ada beberapa ayat itu yang menyebutkan bahwa Yesus itu tidak mengaku bahwa dia itu sebagai Tuhan gitu. Tolong penjelasannya, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi gini, Tolong dulu, maaf sebentar. Agar lebih enak diskusinya, jangan saling potong gitu ya. Jadi mungkin nanti Anda jelasin dulu, baru saya bertanya gitu. Oke? Terima kasih. Ya, jadi gini, ya, saya buka datanya ya, biar enak. Oke. Anda juga harus buka data ya. Betul. Imam. Imam Mesias. Oke. Jadi gini, Pak. Kita berbicara tentang Yesus Kristus atau Al-Masih. Ya, Kristus ini kan di dalam bahasa Yunani. Ya, sementara Al-Masih ini kan dalam bahasa Arab. Kemudian Mesias di dalam bahasa Ibrani. Oke. Jadi ketika kita membuka dalam kitab Taurat, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang Allah janjikan itu adalah Al-Masih. Ya, yang Allah janjikan juru selamat. Ya. Tetapi ada hal, ini kita bicara tentang kristologi. Ya, berbicara tentang kristologi atau berbicara tentang ilmu tentang Al-Masih, baik perspektif Yahudi maupun perspektif Islam, perspektif Kristen, Kristus ini memiliki 3 gelar, 3 jabatan. Jabatan sebagai imam, jabatan sebagai raja, jabatan sebagai nabi. Nah, yang abang tanyakan tadi, di dalam Alkitab kita temukan jabatan sebagai nabi. Bahwa Yesus itu diutus. Tetapi Nabi Yesus Kristus berbeda dengan nabi, konteks nabi yang dikatakan di dalam seperti yang abang pikirkan atau yang ada di dalam Islam atau di dalam agama lain pun. Beda. Nabi Yesus Kristus dalam konteks ini berbicara tentang utusan, ini berbicara tentang dia, yaitu firman Allah Yesus Kristus yang keluar dari Sang Bapa. Datanya di mana? Saya tunjukkan. Mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Oke, saya tunjukkan datanya. Biar kita buka sama-sama. Kita lihat dan kita lihat sama-sama ya. Mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Nah, jadi di dalam Alkitab kita bisa temukan Yesus itu sebagai imam, raja, dan nabi. Nah, sekarang kita lagi bahas tentang nabi. Mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Yohanes 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Sang Bapa." Jadi firman itu keluar dan datang dari Sang Bapa. Kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Jadi, berbicara tentang Yesus adalah utusan, ini berbicara tentang sebuah konteks yang berbeda dengan nabi, definisi nabi lain. Kalau Nabi Musa, nabi-nabi lain, ketika dia lahir,
dia sudah dikatakan sebagai utusan. Dia lahir baru dikatakan utusan. Tetapi Yesus Kristus, menurut Rabi Yahudi, Rabi Eliezer, Pirkei de Rabi Eliezer, ini pandangan orang Yahudi, bahwa Mesias itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan Mesias adalah membraknya Allah yang keluar dan datang dari Sang Bapa yang Sang Sumberi. Makanya Yesus dikatakan utusan, karena firman diutus oleh Bapa. Karena kristologi, 3 jabatan, imam, raja, dan nabi. Ya. Tetapi menjadi persoalan sekarang adalah, pertanyaan saya, mengapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Silakan. Gantian saya nih yang jawab nih ya. Silakan. Jadi gini, konteks tentang kenabian itu di dalam setiap agama itu memang berbeda-beda ya. Jadi, oke, di dalam Islam itu ada namanya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ini, kalau di dalam Kristen, ini karena di dalam Islam itu Al-Quran itu sebagian itu juga dari Bible, dari Taurat, gitu ya. Nah gitu. Ini hanya perbedaan ini saja sih, perbedaan nama saja gitu. Kan gitu. Sama seperti di dalam Kristen juga. Oh, ini ada Ibrahim di dalam Islam. Terus kemudian di dalam Kristen ada Abraham. Jadi saya itu sudah banyak teman-teman saya yang Nasrani itu juga banyak gitu. Nah, kadangkala saya juga diskusi sama mereka sih. Yang sering saya diskusikan sih memang itu. Jadi konteks keagamaan ini adalah sebuah keyakinan gitu ya. Nah, di sini setiap perspektif orang itu berbeda, namanya keyakinan gitu. Nah, sama saya di dalam Islam pun walaupun saya tidak mempelajari sepadat apa itu Islam yang ada, itu saya juga tetap punya keyakinan gitu ya. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah gitu ya, dari Allah. Gitu ya. Sang Bapa. Oke. Nah, yang jadi kendala ketika Anda menyampaikan seperti itu di dalam Timotius itu di pasal 6 ayat 16. Itu menjelaskan bahwa 1 Timotius 6 ayat 16. iya betul. Jadi langsung pada poinnya. Di situ pun juga dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak pernah dilihat manusia. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan manusia itu memang tidak dapat melihatnya gitu. Nah, mohon penjelasannya. Sedangkan yang Anda sampaikan tadi itu sungguh jelas bahwa ketika Yesus ini dilahirkan sebagai manusia, dilahirkan ya, oke lah di dalam versi Kristen memang dilahirkan sebagai manusia mewujudkan diri. Maksudnya seperti itu ya, mewujudkan diri sebagai manusia ya, bukan reinkarnasi atau segala macam. Bukan. Gitu ya. Inkarno artinya masuk ke dalam. Oh betul ya. Nah, jadi dari hal semacam itu, ini hanya perbedaan perspektif saja gitu. Di dalam Timotius itu juga sangat jelas di pasal 6 ayat 16-nya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlihat. Gitu. Oke, silahkan. Boleh saya jelaskan? Terima kasih. Silahkan, ya. Oke, terima kasih. Saya akan jelaskan dengan data. Nih, cara diskusinya. Kalau Anda Betul. hanya mau bertanya dan bertanya baik-baik, oke. Gak ada masalah buat saya. Saya senang menjelaskan Alkitab. Jadi ini ayat yang Anda bawa, 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tetapi perlu kita perhatikan di sini. Ya, Alkitab itu satu kesatuan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 kita lihat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Ya. Ini saya lakukan eksegesis yang santai-santai ya. Yohanes 1 ayat 1. Dia menggunakan kata N. N ini di mana sebuah bentuk ya, permulaan ya, permulaan lampau, karena di sini dia menggunakan vos. N. NRK N. Dalam sebuah permulaan yang lampau.
Logos itu sudah ada. Logos itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Permulaan yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, bos ini. Kemudian kita lanjut. Di dalam Yohanes, bukan cuma di 1 Timotius 6 ayat 16, tetapi di Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Anak tunggal Allah di pangkuan Bapa ini siapa? Logos yang tadi menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau manusia mencari Allah, itu tidak mungkin. Tetapi Allah yang datang mencari manusia, itu pasti. Maka dari itu kita perhatikan, selain daripada itu kita bisa lihat dijaga ada di dalam Kolose. Ya, Kolose pasal 1, ayat yang ke-15. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 dia bilang, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sang Bapa. Ya, yang tidak kelihatan. Yang sulung, dalam bahasa Yunani, yang sulung ini menggunakan kata prototokos. Artinya, dia yang keluar dan datang dari Sang Bapa. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena firman menciptakan segala sesuatu. Dari data ini, saya menggunakan sebuah data dari Sefaria, orang Yahudi. Orang Yahudi yang saya omong tadi dalam Pirkei de Rabbi Eliezer. Pasal 3 ayat 3 sampai 4. Di sini mengatakan apa? Bahwa Mesias, Mesias itu sudah ada sebelum sejarah dunia. Bahkan orang Yahudi memaparkan dalam Amsal 8 ayat 22. Bahwa Al-Masih sudah ada sebelum dunia itu ada. Kenapa saya percaya Yesus? Karena Al-Masih sudah ada sebelum dunia ada. Seturut dengan perkataan Yesus dalam kitab Yohanes. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Di situ menggunakan kata Yunani namanya genestai. Genestai itu bentuk bos juga, bentuk lampau. Sebelum Abraham menjadi eksis, aku sudah ada. Didukung dengan pernyataan dalam orang Yahudi, literasi Yahudi. Tugas Mesias untuk mengakhiri sumber sejarah. Sumber sejarah Yahudi berpan, Mesias juga ada sebelum sejarah. Ditunjukkan dalam Amsal 8 ayat 22. Bahwa Allah memiliki firman-Nya dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Ya, apakah Isa dengan Yesus, Isa dalam Al-Quran sama dengan Yesus? Tunjukkan. Okay. Isa Anda itu ayahnya siapa? Ibunya siapa? Kakeknya Isa itu siapa? Silakan. Oke. Jadi di dalam perspektif Islam bahwa Nabi Isa itu mungkin akan sangat berbeda jauh ya. Mungkin kalau disamakan dengan Yesus berbeda gitu. Karena kenabian ini adalah seorang manusia. Nah, di dalam Islam sendiri juga dijelaskan bahwa Nabi Isa ini dilahirkan oleh Siti Maryam. Nah, ini ada sedikit hampir sedikit kesamaan cerita gitu ya. Oke. Jadi gini, sedikit saja. Saya dulu pernah mau masuk ke area ateis gitu. Jadi saya benar-benar mencari Tuhan itu yang seperti apa gitu kan. Jadi gitu ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang perbedaan konteks tentang Yesus dan Nabi Isa yang ada di dalam Islam. Karena sangat jelas di dalam Islam bahwa Nabi Isa ini jelas dilahirkan oleh Siti Maryam. Oke, kalau di dalam Kristen beliau adalah Tuhan Yesus yang kemudian ini dilahirkan oleh Bunda Maria. Ini hanya kisah yang hampir mirip gitu saja. Tapi saya tidak bilang sama loh ya. Saya tidak bilang sama. Karena ini sudah berlampau tahun, beratus tahun lebih gitu kan. Oke, itu yang kaitannya dengan Nabi Isa sama ini ya. Jadi sama yang menurut Mas RK adalah Yesus gitu. Nah, satu hal yang paling utama tadi sempat disampaikan bahwa Nabi Yesus ini adalah anak Allah, gitu ya. Betul. Betul. Nah, betul. Oke. Nah, yang jadi kadang-kala jadi pertanyaan saya, itu kalau Tuhan ini beranak, gitu kan? Anak gitu ya. Jadi
mungkin dalam konteks Nasrani beda ya. Jadi, oh ini disebut sebagai anak, oh ini Bunda Maria gitu. Karena perbedaan. Nah, dari situ yang jadi kadang sering saya pikirkan di dalam Yohanes itu kalau tidak salah di pasal 20 ya, di pasal 20 ayat 17. Di situ kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu gitu. Jadi aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu gitu. Di situ ada dua konteks, dua kata gitu ya. Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Nah, di situ yang menjadi ini sains ya. Kita tidak berdebat tentang Tuhan ya. Jadi ini sains gitu. Jadi di situ dijelaskan bahwa oh Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu gitu. Jadi dalam satu konteks ini tidak cukup dari satu orang saja. Karena ada ku dan mu, gitu kan? Ada ku dan mu. Nah, dari situ kembali lagi ke dalam Yohanes yang pasal 1 yang pada ayat 18. Di situ dijelaskan bahwa tak seorang pun pernah melihat Tuhan di dalam Yohanesnya gitu. Nah, itu diperkuat lagi dengan Yohanes yang pasal 20. Terus kemudian diperkuat lagi Yohanes dengan 1 ayat 14-nya jangan lupa. Oke, iya di ayat 14-nya juga Firman ada. itu juga menjadi ada. manusia. Betul, difirmankan menjadi manusia gitu. Bukan difirmankan, firman itu menjadi manusia. Tidak ada Ya, kata preposisi di. Betul. Nah, dari situ ketika kita anggaplah oke, ini ketika Tuhan beranak. Berarti nanti bisa jadi Tuhan ini akan semakin beranak pinak. Biarkan saya menjelaskan, bukan gitu seperti ya? itu. Oke, silahkan. Jadi gini, silahkan. pandangan Anda tentang mengatakan bahwa Tuhan beranak ini adalah pandangan jahiliyah. Oke. Ya, selalu orang berpandangan bahwa Tuhan punya istri, lalu itu pandangan-pandang jahiliyah yang orang hanya mikirin selangkangan saja. Iya. Oke, silakan Orang hanya lanjut. mikirkan Silakan selangkangan. lanjut. Jadi jangan berpikiran selangkangan terus. Ya, pakai data kayak gini, Gus. Oke. Matius 16 ayat 15. Kamu bicara tentang anak Allah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Nih. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pasti kalau saya tanya Agus pasti bilang, Yesus kalau tanya Agus pasti bilang, anak Allah, berarti Allah itu beranak pinak. Pasti Agus bilang gitu. Nah, itu sudut pandang orang Arab yang jahiliyah. Tetapi sudut pandang orang Yahudi tentang anak Allah itu berbeda dengan sudut pandang orang Arab, atau sudut pandang orang Yaman, atau sudut pandang orang Israel. Itu beda. Dengan orang Israel beda. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Lihat, anak Allah yang hidup. Jadi anak Allah merujuk pada kemesiasan dari Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menanyakan kepadamu, melainkan Bapa di surga. Nah, di sini pribadi kedua. Pribadi pertama dan pribadi kedua. Ada sang Bapa dan sang aku. Kalau kamu bilang ada mu dan apa, memang saya adalah Tritunggal. Tritunggal itu adalah pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga. Tetapi bukan berarti konteks Tritunggal itu berbicara tentang berapa jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah itu. Jadi berbicara tentang anak Allah, itu berbicara tentang Mesias. Nah, apakah Al-Quran mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Saya udah bilang, Mesias adalah anak Allah. Dan berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Juru Selamat. Ya, kita lihat. Surat 3 ayat 45. Masihu. Masihu adalah apa? Sang Mesias. Yang menjadi persoalan adalah Mesiasnya kalian ini tidak mengalami kematian. Sementara kalau dinubuatkan dalam kitab-kitab Taurat, Mesias itu mengalami kematian, disalibkan. Sementara di iman kalian, An-Nisa 157 mengatakan Isa tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Berarti apakah dia sudah merujuk pada arti Mesias sesungguhnya yang dinubuatkan dalam Taurat Musa? Kan tidak. Isanya Anda tidak menggenapkan segala sesuatu yang dituliskan dalam Tauratnya Musa.
Tetapi Isanya saya dikatakan Mesias karena dia menggenapi sebagai anak Allah, menggenapkan penyalipan dan penderitaan yang begitu luar biasa. Dan bangkit pada hari ketiga. Nah, pertanyaan saya tadi Anda tidak jawab tuh. Ya, saya ingin Anda respon juga dengan pertanyaan saya. Nah, nih, kamu lihat nih, surah Al-Imran. Tolong jawab. Ya, jangan putar-putar. Dalam surah Al-Imran, di sini kita lihat, ketika melahirkan dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu daripada dia. Istri Imran. Lahirkan laki-laki dan tidak perempuan. Aku memberinya nama Maryam. Oke? Jadi ayah dari Maryam adalah Imran, betul? Kemudian kita lanjutkan. Di dalam Maryam 28, di sini, wahai saudara perempuan Harun, Maryam. Harun yang mana? Apakah Harun yang saudaranya Nabi Musa? Maryam 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Nah, di sini Maryam ini ibu dari Isa, ini ibu dari Maryam. Nah, pertanyaan saya, tolong Anda jelaskan. Saya sudah berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin. Pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Saya Tritunggal. Saya bukan Jesus only, saya bukan Oneness. Kalau Anda mengatakan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, saya Tritunggal. Itu kesatuan yang unity. Tetapi saya minta, Harun yang mana? Sementara Bunda Maria tidak pernah mendapatkan mempunyai saudara yang namanya perempuan Harun. Bunda Maria dan Maryam itu beda. Kenapa saya bilang beda? Nih, kamu lihat nih. Maryam yang kamu, di dalam surah Maryam 23, dia bilang apa? Rasa sakit ini akan melahirkan dan memaksakanku bersandar pangkal pohon kurma. Seandainya aku mati saja. Tetapi Marianya kami di dalam kitab Lukas mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai, bergembira karena juru selamatku. Bunda Maria tidak pernah mengatakan seandainya saya mati saja. Tidak pernah. Saya minta, Harun yang mana yang tertulis di dalam surah Maryam 28? Yang ayahnya Maryam itu adalah Imran. Apakah mereka saudara kandung? Silakan. Jawab dulu baru tanya. Pakai data. Oke. Gitu. Di dalam surat Al-Imran. Jadi di dalam surat Al-Imran itu sangat jelas ya. Jadi kalau yang di dalam Islam, ini versinya Islam. Oke. Kita tidak berdebat tentang agama ya. Kita bercerita tentang versi masing-masing gitu ya. Jadi di dalam Al-Imran itu sudah jelas. Dari awal Alif Lam Mim Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah, di situ sudah dijelaskan. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia, Allah ya. Jadi Allah itu hanya satu, just one. Oke. Yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya. Jadi maha mengurus makhluknya. Ini secara terus-menerus, to be continue gitu ya. Nah, terus kemudian di situ pun juga dijelaskan di dalam Islam itu ada makhluk. Ada pencipta, ada makhluk. Oke ya. Ada pencipta, ada makhluk. Nah, bahwa yang dilahirkan oleh Siti Maryam itu adalah makhluk. Gitu. Nah, itu dijelaskan di pasal berapa ini ya? Di ayat berapa ini? Dialah Allah yang membentuk kamu. Ini Nabi Isa ya. Jadi dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa lagi bijaksana. Gitu. Mohon maaf terkait dengan Harun, saya belum ini ya. Jadi belum mempelajari yang tentang Harun. Atau tidak? Pertanyaan saya, Harun saudara Musa atau tidak? Saya belum mempelajari ini. Makanya saya tidak menyampaikan ini gitu. Gitu ya. Loh, kita fair-fair aja gitu. Karena saya belum mempelajari, saya juga tidak bisa menjelaskan gitu. Oke. Nah, di sini hubungan antara makhluk dan Tuhan itu sangat jelas. Di situ. Nah, ketika tadi sampean menyampaikan ada Tritunggal gitu ya. Tritunggal. Oke. Udah selesai ya Bang sebenarnya. Gitu. Karena udah selesai. Kalau perdebatan akademis sebenarnya udah selesai. Oke, silakan. Kenapa saya bilang sudah selesai? Pertanyaan saya, Anda tidak bisa menunjukkan dengan data, itu sudah selesai sebenarnya.
Kalau Bukan tidak bisa menunjukkan. dalam perdebatan Oke. akademis, ya, karena Anda tadi bilang ayo kita diskusi baik-baik. Saya orangnya fair. Kamu bilang kamu tidak tahu, ya udah sebaiknya selesai. Karena apa? Saya tanya, apakah Harun saudaranya Musa atau tidak? Kalau Anda tidak bisa tunjukkan literaturnya, perdebatan selesai. Udah KO di situ. Ya, tetapi saya jawab pertanyaan kamu. Nih, Oke, silahkan. ya, saya orangnya fair ya. Kamu baca ya di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ya. Ini Yohanes 10 ayat 30 dia bilang apa? Ini saya bilang keesahan yang unity. Ya, kalau kamu bilang Allah itu tunggal, berarti kamu wanes. Iya, kalau kamu bilang Allah itu sebiji, tunggal, berarti kamu Jesus only, bidat. Itu sudah pasti. Kalau dalam iman Kristen, kalau bilang Allah itu sebiji, itu berarti kamu udah wanes, udah fix. Jadi gini, ya, itu termasuk bidah. Yohanes 10 ayat 30. Di sini dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu. Ya, kalau kita lihat di dalam bahasa bahasa Inggris, one, pasti kamu bilang, wah ini one ini, satu. Tetapi kamu jangan lupa, di sini dia menggunakan to be. To be-nya apa? R. Kenapa to be-nya menggunakan R? Karena ada di sini ada menggunakan S-man. Karena di sini bentuk jamak. Di sini bicara tentang Tritunggal, keesahan yang unity. Dia one, kenapa di sini to be-nya adalah R? Karena di sini menggunakan kami, S-man. Ini gramatikal. Saya tahu kamu ngerti atau tidak, saya nggak tahu. Makanya dia menggunakan, kalau dilihat dalam haberitnya, ini bicara tentang keesahan. Saya menggunakan Masoret ya. Dalam Masoret di sini dia menggunakan apa? Ekat. Ani fu'af ekat. Esa. Tetapi tunggal yang kau maksudkan itu berbeda. Konteks tunggal di situ, di sini yang kau maksudkan, itu kita bisa buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, di sini baru bicara tunggal. Nah, kita bicara wahid. Nah, di sini dia menggunakan kata apa? Yekido. Esa dengan Yekido itu berbeda. Kalau Yekido tidak mungkin ekat. Kalau wahid tidak mungkin ekat. Itu gramatikalnya. Kalau ekat itu sudah pasti unity. Makanya saya bilang R1. Karena gramatikalnya dia menggunakan hand as man. Saya tidak tahu kamu paham atau tidak. Paham. Ya. Jadi perbedaan wahid dengan esa itu berbeda. Kalau kau bilang tunggal, tidak mungkin esa. Allah itu esa. Allah tidak mungkin wahid. Allah tidak mungkin wahid. Allah itu esa. Kalau wahid berarti sebiji. Berarti kamu jatuhnya Jesus only. Wanes. Modalism. Paham yang kamu gunakan adalah paham modalism. Paham sabialis. Kenapa dia bilang unity? Ya, kita lihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita unity enggak? Unity. Contohnya, komputer di depan Anda. Ada CPU enggak? Ada. Di dalam CPU ada apa? Ada motherboard. Sehingga dikatakan sebagai CPU. Itu unity. Manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu keesahan yang unity. Gak bisa kau bilang sebagai wahid. Begitu pula Allah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kalian mengatakan laisa kamislihi sayun. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, pertanyaannya, apakah dengan sifatnya? Ini sudah berubah tema lagi. Makanya saya bilang udah selesai, clear. Kalau diskusi masalah ini dengan saya. Oke. Jadi tetap itu ya. Jadi konteksnya perdebatan agama itu memang panjang karena kaitannya dengan keyakinan. Sama dengan ketika kita buta warna, ditanya ini warna hitam apa warna putih gitu. Nah, tapi ketika berbicara tentang satu kesatuan, oke, satu kesatuan. Kalau dibilang satu kesatuan, ya di Islam pun nanti ujung-ujungnya sama, jadi satu kesatuan. Karena oke lah, mungkin pernah dengar ya cerita tentang Syekh Siti Jenar gitu. Ada kisah tentang menyatunya Tuhan dan makhluknya gitu. Nah, kalau mau dibilang satu kesatuan, mohon maaf, seluruh alam ini juga satu kesatuan.
kalau dibilang satu kesatuan, berarti seluruh alam ini saya, Anda, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya jadi Tuhan semuanya dong. Kan gitu. Karena itu satu kesatuan. Karena apa? Kalau dibilang satu kesatuan, nanti, oh ini ada manusia, ada hewan, Berarti yang saya jelaskan ada tadi tumbuhan kamu nggak gitu. nyambung. Gitu. Bukan tidak nyambung. Karena ada satu kesatuan. Karena memang gitu. otak kamu nggak nyampe. Ya. Oke. Karena Gitu. saya bahas gramatikal dari tadi, kamu nggak, saya pikir kamu naik, kamu cerdas. Oh, Ada bukan komputer di seperti depan itu. kamu bisa tunjukkan data. Tapi nyatanya kamu, Kalau maaf, sederhananya parah banget gini ini, teman. saja. Serius. Benar, maaf ya teman ya, di bawah aja. Saya nggak mau berlarut-larut diskusi dengan orang yang cuma cengar-cengir kayak gitu. Ya, maaf, di bawah aja. Kalau naik ke atas, jangan diskusi itu, jangan cengar-cengir. Tunjukkan data dengan saya. Saya pikir saya udah dapat lawan nih. Oh, saya dapat lawan yang seimbang lah saya pikir ini. Ah, tahu-taunya lawan saya ini cengar-cengir doang, nggak tunjukin data. Yang cerdas dong yang naikkan. Ustadz kah, apakah ke atas? Karena saya ini nggak mau diskusi yang cuma teriak-teriak. Saya mau diskusi yang by data, yang betul-betul supaya buku-buku yang saya belikan ini bermanfaat, teman. Ini buku-buku yang saya beli ini nggak ada faedah sama sekali karena yang naik ini malu-maluin semua. Ini banyak buku yang saya beli supaya bermanfaat gitu. Ada lawan yang seimbang. Ini lawan, Yesus Tuhan. Mana dalilnya? Udah. Oh, pokoknya saya nggak percaya. Ditunjukkan dalilnya? Oh, nggak percaya. Udah, nggak percaya. Ditunjukkan data, nggak percaya. Diajak diskusi secara akademis, cengar-cengir. Ini. Ya. Makanya saya bilang, Wafi, nggak berani debat dengan saya masalah ini. Akademis seperti ini nggak berani. Habis ku gundulin, teman. Bener.